Halo semua, eh, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di materi mata kuliah data mining. Di pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, kita akan masuk ke studi kasus salah satu algoritma. Nah, untuk studi kasus ini diambil sedikit sampel terkait klasifikasi. Ini hanya gambaran umum saja. Nanti untuk studi kasus yang lebih detailnya mungkin akan dibahas setelah UTS nanti dengan pembahasan regresi sama klasifikasi yang lebih mendetail kembali. Ya, jadi di pertemuan kali ini nge-recall pertemuan 5, yaitu metode riset yang digunakan untuk data mining menggunakan CRISP-DM. Buat teman-teman yang belum baca materinya, silahkan baca materinya terlebih dahulu sebelum berlanjut ke materi terkait studi kasus ini. Ya, langsung saja yang akan kita bahas. Ya, kita langsung saja ke materinya. Aduh, ini urutan animasinya agak keliru, mohon maaf. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa tahapan, ya beberapa juga sudah dibahas waktu di CRISP-DM sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan coba dalami secara step by step gitu, atau menurut secara tahapan. Oke, jadi tahapan pertama yang perlu kita cari adalah masalah penelitian. Jadi masalah penelitian ini adalah keresahan apa yang akan teman-teman teliti gitu. Misalnya kayak mau memprediksi harga Bitcoin misalnya, itu dimulai dari masalah penelitian. Bagaimana sih caranya teman-teman itu nanti ke depannya bakal bisa memprediksi kira-kira harga Bitcoin ke depan, atau yang lagi laku sekarang itu Dogecoin, mungkin besok atau bulan depan harganya berapa, terus kapan kita harus berinvestasi pada mata uang cryptocurrency tersebut gitu. Nah, itu masalah penelitian. Waktu di pertemuan 1 mungkin sudah pernah saya bahas juga. Jadi kalau masih bingung terkait masalah penelitian, teman-teman bisa mulai masuk lewat manfaatnya, atau teman-teman itu tujuannya apa gitu. Kalau misalnya masalahnya itu tidak ditemukan, ya teman-teman bisa mulai dari manfaatnya. Teman-teman mencari peluang atau kesempatan di bidang apa gitu. Apakah di bidang tersebut bisa diterapkan data mining atau tidak. Nah, bisa berawal dari situ. Kemudian setelah mengetahui masalah penelitiannya, kita masuk ke standar proses. Nah, standar proses inilah yang baru nanti akan kita bahas pada pertemuan 5 kemarin, yaitu CRISP-DM. Tahapannya apa saja, ya di slide berikutnya akan kita bahas. Nah, tapi sebelum itu kita akan, karena ini studi kasus ya teman-teman, jadi masalah penelitian kali ini ya sederhana aja, yaitu mengklasifikasikan jenis bunga iris. Nah, ini kalau teman-teman baca di internet ini banyak banget dijadikan sampel gitu. Bunga iris ini apa sih gitu, atau ngapain sih dengan dataset iris ini gitu. Jadi untuk diklasifikasi jenis bunga iris ini, tujuannya adalah kita akan memberikan klasifikasi atau memberi label pada bunga iris, apakah bunga iris itu termasuk iris setosa, apakah versicolor, ataukah virginica, berdasarkan karakteristiknya, karakteristik kelopaknya. Waktu pertemuan 2 atau 3 juga pernah kita bahas sedikit tentang ini. Ya, berikutnya standar proses ya. Nah, di standar proses ini juga ada tahapan lagi sesuai dengan yang dijelaskan pada saat pertemuan sebelumnya, CRISP-DM. Ini ada beberapa tahapan, data apa, data apa, data apa. Nanti silahkan teman-teman cek sendiri di CRISP-DM di pertemuan sebelumnya.
Nah, kemudian setelah paham standar prosesnya, teman-teman harus ngapain aja, tahapannya seperti apa, yang teman-teman harus cari adalah data source-nya. Sumber datanya teman-teman itu dapat dari mana. Ini juga sudah pernah kita bahas di materi terkait dataset. Itu ada dua, ada public dan private. Nah, untuk bunga iris ini kita ambil dari dataset public. Nah, sebetulnya bunga dataset iris ini banyak banget yang jual gitu, bukan jual ya. Banyak banget yang menampilkan atau siap untuk di-download gitu. Cuman saya ambil sampel salah satunya dari UCI. Teman-teman kalau mau ngecek silahkan download di link yang ini. Oke, setelah nemu nih data source-nya seperti apa, kita akan masuk ke algoritmanya. Nah, teman-teman punya data, nanti akan diolah pakai algoritma apa gitu. Banyak ya, waktu pertemuan mungkin 4 atau 3 sudah pernah kita bahas juga terkait algoritmanya apa saja. Kemudian, apakah algoritma tersebut cocok untuk masalah seperti ini atau tidak? Nah, kalau teman-teman masih mengingat gitu ya, waktu materi data mining task itu dijelaskan tuh apakah kasus ini termasuk regresi kah atau klasifikasi kah atau clustering atau association rule. Nah, kira-kira kalau misalnya bunga iris ini masuknya kemana? Nah, sebetulnya sih sudah dijelaskan di sini dia masuknya ke klasifikasi. Kita memberi label. Seperti itu. Kira-kira algoritma yang cocok apa? Nah, waktu data mining task itu pertemuan 4 kalau tidak salah ada banyak tuh caranya. Ada yang pakai similarity function, ada yang pakai peluang statistik kayak naive Bayes gitu. Untuk misalnya yang berbasis pohon keputusan seperti decision tree atau algoritma yang lain gitu. Nah, untuk di contoh kasus kali ini yang akan kita gunakan adalah KNN, K nearest neighbor, atau tetangga terdekat. K itu variabelnya. Artinya kita akan menentukan jumlah K-nya berapa. Maka kalau misalnya K ini adalah 3 misalnya, maka kita akan mencari 3 tetangga terdekatnya. Kalau K-nya 99 ya berarti kita akan cari 99 tetangga terdekatnya. Artinya tetangga terdekat itu adalah kalau ada data baru, misalnya kita sudah punya dataset nih, isinya 1000 gitu. 1000 baris nih, banyak banget. Kemudian ada data baru nih. Kita akan memberi label atau mengklasifikasi kira-kira data baru ini termasuk iris setosa, iris versicolor, atau iris virginica. Nah, dengan KNN atau menggunakan similarity function, kita akan cari dari 1000 ini siapa yang paling mirip dengan N. Atau N ini paling mirip dengan siapa di antara 1000 orang ini. Atau di antara 1000 sampel ini. Nah, K yang di sini dimaksud adalah jumlah tetangga terdekatnya. Jadi kalau misalnya kita tentukan K-nya 3, maka kita akan cari 3 sampel di sini. Kalau cari 99 berarti ya kita cari 99 sampel di sini. Yang paling dekat dengan N. Kemudian kita pakai majority rule atau voting jumlah terbesar. Jadi kalau misalnya dari 99 itu ternyata iris setosanya ada 50 misalnya, ya karena sudah setengahnya lebih dan melebihi mayoritas, maka si N ini termasuk kepada setosa. Kurang lebih seperti itu algoritma dari KNN. Tapi nanti akan kita bahas lagi di slide sebelah. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan validasi dan evaluasi. Bedanya apa? Di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas. Intinya validasi itu ngebagi dataset jadi 2. Data training dan data testing. Nah, sementara evaluasinya juga ada banyak. Waktu kemarin sudah kita pelajari.
Saya berikan contoh satu, untuk klasifikasi itu kita gunakan confusion matrix. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasus kali ini yang akan kita gunakan adalah split validation dan confusion matrix. Tapi mungkin nggak nyampe confusion matrixnya ya. Kita studi kasusnya hanya memberikan contoh sampai ke gimana sih data baru ini bisa terklasifikasi begitu. Karena kemarin saya belum sempat buat bikin confusion matrixnya. Nanti di pertemuan ketika di studi kasus yang lebih detail lagi, kita akan bahas sampai evaluasi. Oke. Berikutnya, nah ini tahapan penelitian. Saya ambil hanya 3 dari CRISP-DM. Yang pertama data understanding, data preparation, sama data modeling. Nah, data understanding ini teman-teman harus memahami data set yang akan kita olah itu seperti apa. Mulai dari jumlah sampelnya, atributnya ada apa aja, labelnya apa aja, dan jenisnya apa. Kemarin juga sudah kita pernah pelajari, ada batasan ketika kita akan mengolah atau melakukan mining data ini. Kalau datanya bentuknya angka atau numerik seperti apa, atau yang bentuknya kategorikal atau nominal, itu dihandle-nya seperti apa. Oke, berikutnya adalah data preparation. Nah, ini adalah mempersiapkan dataset yang akan diteliti. Jadi, apakah semua data itu sudah siap untuk diolah? Enggak. Analoginya sama ketika kalau teman-teman mau nambang emas itu kan banyak tahapannya gitu. Kayak dikasih air dulu, disaring dulu, digoyang-goyang dulu si kayaknya kalau manual gitu ya. Kalau pakai mesin saya belum pernah lihat. Tapi kayaknya mekanismenya sama juga. Setelah datanya oke, baru tahap terakhir data modeling. Diterapkanlah dataset tersebut kepada si algoritmanya. Oke, kalau teman-teman itu waktu pertemuan tentang dataset, dataset Iris itu sudah pernah kita bahas juga. Jadi itu totalnya ada 150 sampel. Nah, ini nggak masuk nih di slide, jadi saya hanya beri sampelnya sedikit aja gitu. Yang penting teman-teman bisa pahami terkait KNN itu seperti apa. Tapi kalau teman-teman nanti mau penasaran gitu, mau ngecek file Excel-nya, gimana cara ngerjainnya, nah teman-teman nanti bisa cek sendiri di file dataset yang sudah saya sertakan, nanti sekalian di learning. Oke, tahap pertama tadi data understanding, jadi kita harus memahami datanya seperti apa. Oke, yang pertama adalah dataset Iris ini punya 150 sampel dengan 4 atribut dan 1 kelas atau label yang tipenya adalah kategorikal. Sementara atribut atau fiturnya jenisnya numerik, belum saya tambahkan. Oh, ini sudah ada masuk sini. Ya. Jadi dari 4 atribut tersebut yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Semua tipe datanya adalah numerik, jenisnya adalah ratio. Nah, rasio itu apa? Nanti teman-teman bisa cek lagi di slide sebelumnya, sudah pernah saya jelaskan juga rasio itu apa. Berikutnya, poin ketiga, kita pahami terkait kelasnya. Jadi, kelas dari bunga iris ini jenisnya nominal atau kategorikal. Yang isinya adalah iris setosa, virginica, dan versicolor. Atau dengan lebih dari 3 kategori lebih dari 2 kategori kita beri nama sebagai polinomial. Kalau kategorinya hanya 2, positif negatif, ya tidak, bagus buruk, itu namanya binomial. Nah gitu. Oke, berikutnya semua sampel terdistribusi baik dengan 50 sampel untuk setiap kelasnya. Artinya terdistribusi dengan baik itu apa? Artinya iris setosa itu punya 50 sampel, iris virginica punya 50 sampel, versicolor punya 50 sampel. Dijumlahkan jadi 150.
Jadi dari 150 itu masing-masing kelas punya bobot atau distribusi yang rata. Semuanya rata 50 instances. Itu adalah jenis dataset yang bagus, udah paling bagus banget kalau bisa dapatkan yang distribusi datanya rata gitu. Jadi nanti ketika validasi pun lebih enak. Oke. Berikutnya data understanding yang kedua. Jadi ada baiknya kalau teman-teman itu harus memahami karakteristik data. Bahkan kalau perlu teman-teman harus bukan harus ya. Kalau perlu ya, jika diperlukan dapat melakukan data exploration atau explaining the past menggunakan statistik sederhana. Ya, intinya teman-teman bisa tahu lah nilai minimal dari si sepaleng berapa misalnya, rata-rata dari petal width itu berapa, atau simpangan bakunya berapa. Ya, meskipun kayaknya kalau untuk awal-awal simpangan baku nggak kepake, mungkin hanya kita bisa pakai min max sama min aja gitu. Supaya kita tahu batas bawah, batas atasnya, dan rata-ratanya seperti apa. Nah, nanti ke depannya ketika teman-teman udah expert, min max ini teman-teman bisa gunakan untuk normalisasi. Normalisasi apa? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke. Gunanya buat apa sih min dan max itu? Digunakan untuk mengukur skala. Jadi kalau misalnya skalanya terlalu besar, misalnya minimalnya 1, ternyata maksimalnya 10.000. Wah, ini nggak bagus kalau buat kita jadikan dataset. Kita perlu data preparation dulu. Kita perlu melakukan normalisasi dulu terhadap data tersebut. Caranya adalah dengan menskalakan. Jadi karena akan kita ubah atau kita transformasikan data tersebut menjadi gapnya tuh nggak terlalu besar gitu. Ya mungkin bisa kita transformasi jadi antara 1 sampai 5 tapi pakai koma. Jadi 1,2, 1,3, 1,4, 0,1 dan seterusnya. Berikutnya untuk mean dan standard deviation kita juga bisa gunakan untuk normalisasi juga. Jadi ada tekniknya, ada dua untuk normalisasi itu, ada yang menggunakan min max sama satu lagi yang menggunakan Z transform normalization. Nanti setelah UTS akan kita bahas terkait Z transform normalization. Oke. Karena data iris ini sudah bagus, saya kira tidak perlu dilakukan normalisasi lagi gitu. Mungkin nanti saya akan beri contohkan yang masih kurang baik gitu. Jadi teman-teman ada kesempatan untuk melakukan normalisasi. Ya, berikutnya kita perlu pahami terkait kelasnya. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum paham kita tuh ngapain sih sebenarnya gitu data mining. Nah, di sini ada tiga bunga iris yang akan kita ketahui adalah kelopaknya ini. Nah, kira-kira kalau kelopaknya ukuran segini dia masuknya ke iris setosa, iris virginica, atau iris versicolor. Bukan berdasarkan warnanya ya, tapi berdasarkan ukuran kelopaknya. Seperti itu. Oke. Nah, apa sih artinya petal length, petal width, sepal length, sepal width? Nah, jadi kelopaknya itu ternyata ada dua gitu. Ada yang namanya sepal nih, yang bentuknya seperti ini gitu. Yang ini juga gitu. Nah, sementara ada yang bentuknya petal. Ini yang di atas. Yang ini juga. Nah, jadi teman-teman kalau bisa, kalau mau mengolah data harus tahu dulu nih, maksudnya data itu atributnya apa sih gitu. Ini sebenarnya kita tuh meneliti apa nih gitu. Kalau misalnya, oh gaya-gayaan saya bisa meneliti bunga iris, jadi iris itu ngapain? Nggak tahu, ya nggak gitu juga. Jadi di datasetnya kan atributnya ada 4 tuh, ada petal length, petal width, sepal length, sepal width. Nah itu loh maksudnya. Seperti itu. Jadi kalau ukuran sepalnya seperti ini, ukuran petalnya seperti ini, kira-kira masuknya iris apa? Oke, itu data understanding. Oke, berikutnya data preparation. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ini sebetulnya nggak perlu preparation ya, karena sudah bagus sekali gitu datanya. Tapi
teman-teman ketika nanti menjelajah internet itu dataset nggak selamanya bagus. Ada beberapa kasus gitu. Saya berikan sampel di sini meskipun ini hanya sampel dasar ya. Eh, Sebetulnya masalahnya di depan itu banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan. Lagian kalau diceritain juga mungkin teman-teman masih terlalu dini gitu. Nanti mungkin di materi-materi atau mata kuliah berikutnya mungkin bisa dipelajari. Ini hanya dasar saja, jadi ada beberapa masalah diantaranya. Yang pertama, missing value. Jadi missing value itu ada atribut yang nilainya itu tidak ada, kosong. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin karena masalah sekresi atau konfidensial, jadi rahasia. Jadi pas bagian itu tuh beberapa dari yang mendonasikan sampelnya itu tidak mau memunculkan datanya. Atau misalnya ketika mencari datanya atau mengumpulkan datanya itu sulit didapatkan gitu. Jadi seadanya aja lah gitu. Ya udah seadanya, berarti ada beberapa yang kosong. Nah, missing value bisa diatasi, ini salah satunya menggunakan data acak. Tapi berdasarkan nilai min dan max-nya. Misalnya 0, max-nya 10 ya. Berarti kita random dari 0 sampai 10. Nggak bisa kita random sampai 100 gitu. Karena nggak ada sampel lain yang nilainya 100. Ada juga yang jenis masalahnya duplikasi data. Ya ini mungkin ke data 2 kali, atau misalnya ada data yang memang mirip-mirip sekali. Baiknya ya kita buang aja. Berikutnya ada juga yang skalanya terlampau jauh. Ya contohnya tadi antara 1 dengan 1.000.000 misalnya. Penghasilan misalnya. Ada yang penghasilannya mohon maaf misalnya 0 gitu, ibu rumah tangga. Dengan penghasilan yang satunya lagi si B itu mencapai 10 juta gitu. Itu nggak bisa tuh kita olah langsung. Itu perlu kita lakukan normalisasi. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, karena tidak ada preparation, tidak yang melibatkan dataset, tidak perlu kita ubah-ubah lagi, maka yang akan kita lakukan adalah validasi. Kita akan langsung bagi menggunakan split validasi. Ya, kita bagi jadi dataset training, dataset testing. Nah, split validation yang studi kasus ini menggunakan rasio 80-20. Artinya 80% yang akan kita gunakan sebagai data training. Yang 20% kita gunakan sebagai data testing. Artinya dari 150 itu 80%-nya itu jadi data training. Berapa tuh kira-kira 15 kali 8? 30. 120. 120 sampel menjadi dataset training. Yang 30-nya kemana? Sebagai dataset testing. Jadi nanti yang 30 ini akan kita ujikan ke sini. Seperti itu. Nah, berikutnya pembagian dataset harus disesuaikan dengan jumlah sampel. Artinya setiap kelas memiliki 50 sampel, maka dari 3 kelas tersebut kita ambil masing-masing 40. Jadi 40 dari Setosa, 40 jadi dari Virginica, 40 dari Versicolor. Yang 30 pun sama, 10 dari Setosa, 10 dari Virginica, 10 dari Versicolor. Jadi harus rata. Meskipun acak pemilihannya, tapi distribusi sampelnya harus baik. Bukan acak murni bener-bener acak diacak gitu. Ya udah 120 ambil aja. Kalau acak bener-bener acak ya, maka mungkin aja versi color data trainingnya akan lebih sedikit karena ternyata 50 keambil semua ke, atau 60-70 keambil semua ke Setosa. Nah, jadi distribusi ke masing-masing sampelnya pun harus rata. Oke. Lanjut, kita bicara soal ini yang paling sulit, yaitu data modeling. Kita akan menerapkan algoritma KNN ke dalam
data training. Berarti bukan 150 yang kita ambil, tapi 120. Nah, yang 120 ini akan kita hajar pakai KNN. Kita olah, nanti hasilnya yang 30 ini kita cobakan ke sini. Pakai KNN. Modelnya itu KNN. Seperti itu. Nah, yang ini nggak perlu kita bahas ya, karena KNN itu adalah similarity function. Oke, sebentar. Kita lanjutkan berikutnya ke... Oke, kita lanjut ke algoritma KNN-nya itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman waktu semester 1 masih ingat apa sih arti atau definisi dari algoritma? Ya, algoritma itu adalah tahapan. Jadi nggak susah-susah banget. Algoritma itu apa gitu. Kayak ngeri. Padahal nggak. Jadi algoritma itu adalah tahapan. Tahapan untuk kita memecahkan masalah. Nah, kebetulan kita akan pakai yang namanya KNN. Jadi tahapannya sesuai dengan tahapan KNN. Kalau algoritma yang lain kayak neural network, net bias, itu mungkin beda-beda. Ya, jadi tahapan yang pertama ketika kita akan melakukan pemecahan masalah atau memining data menggunakan KNN, itu yang pertama teman-teman harus cari K-nya mau berapa. Tetangga terdekatnya itu mau berapa yang akan kita perhitungkan. Nah, sebetulnya saran atau syaratnya itu nggak terlalu rumit juga, K itu harus berapa gitu. Tapi yang jadi unik dari KNN ini adalah kita harus benar-benar pas gitu mencari tetangga yang terdekat itu ada berapa. Jadi untuk melakukan sebuah penelitian pakai KNN itu mungkin eksperimennya harus dilakukan berulang-ulang. Sejumlah ya berapa kali sampai dapat K yang optimal. Resikonya adalah kalau K-nya terlalu besar maka kita akan semakin banyak yang diperhitungkan. Majority rule-nya pun nanti akan semakin banyak. Kalau sedikit ya maka tidak ada pilihan ya, sedikit ya kalau cuma satu ya berarti langsung ketemu kira-kira tetangga terdekatnya yang itu, ya berarti data baru itu ya merupakan klasifikasinya yang itu. Kalau K-nya 3 ya berarti perbandingannya 2:1 gitu mungkin, yang atau bahkan kalau lebih bagus lagi kalau 3-3-nya dari tetangga terdekat itu kelasnya atau labelnya sama, maka itu tidak akan jadi masalah. Berikutnya sebetulnya ini tidak disarankan ya, tapi lebih baik gitu kalau misalnya K-nya itu merupakan bilangan ganjil. Kenapa harus bilangan ganjil? Karena kalau tetangga terdekatnya genap, taruhlah misalnya 6 gitu. Nah, ternyata ketika 6 tetangga terdekatnya kita cari, ternyata labelnya masing-masing 2 gitu. 2 setosa, 2 virginica, 2 versicolor. Kita bingung nanti ngambilnya yang mana. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung jarak setiap tetangga. Jadi ibaratnya kita punya 1000 data nih. Ya tadi ini data baru. Maka si 1000 ini kita sebut sebagai tetangga gitu. Yang akan kita cari adalah nearest neighbor atau tetangga terdekatnya. Nah, seperti itu. Jadi hitung jarak dari tetangga yang ini, sampel nomor 1 terhadap data baru. Sampel nomor 2 terhadap data baru. Sampel nomor 3 terhadap data baru. Dan seterusnya. Kemudian cari yang jaraknya terkecil. Kalau jaraknya terkecil berarti otomatis dia termasuk yang terdekat. Seperti itu. Berikutnya ambil sejumlah K. Nah, kalau K-nya 3 berarti kita ambil jarak yang terkecil sebanyak 3. Kalau K-nya 99 maka kita ambil jarak terkecilnya 99. Jadi diurutkan berdasarkan yang kecil dulu. Sebanyak 99. Nah, kemudian lihat mayoritas kelasnya. Jadi kalau dari 3 itu ternyata mayoritasnya adalah setosa, ya berarti setosa. Kalau 5 mayoritasnya 4, misalnya 4 data itu adalah virginica, maka mayoritasnya adalah virginica. Seperti itu. Maka kelas mayoritasnya itu adalah hasil klasifikasinya. Seperti itu.
Oke, bagaimana cara kita menghitungnya? Nggak mungkin pakai 150 di slide ya. Nanti 150-nya teman-teman bisa cek sendiri di Excel-nya, sudah saya sertakan juga. Sekarang kita masuk ke sampel perhitungannya atau contoh perhitungannya. Tadi saya sudah bilang ada 150 sampel ya di dataset Iris ini, nggak bisa saya masukin ke PowerPoint semua. Jadi saya ambil sampel di PowerPoint-nya itu hanya 6. Ini bukan 5 tapi 6, sorry. 2 dari Setosa, 2 dari Versicolor, 2 dari Virginica, dan 1 data testing, 1 sampel dari data testing. Ya, kita mulai. Jadi sesuai dengan tadi algoritmanya, yang pertama adalah tentukan K-nya berapa, tetangganya berapa. Karena sampelnya kita pakai di PowerPoint ini cuma ada 6, maka kita nggak bisa ambil K-nya 50 atau 99 atau 25. Ya karena sampelnya aja cuma 6, ya kita paling cuma bisa 1, 3, atau 5. Jadi kita tentukan K-nya 3 dulu. Kita akan cari tetangga terdekatnya sejumlah 3. Oke. Berikutnya yang akan kita cari adalah hitung jarak setiap tetangga. Tetangga ini artinya adalah data trainingnya yang 6 tadi terhadap data baru yang 1 dari data testing. Kemudian urutkan berdasarkan jarak terkecil. Nah, cara menghitung jarak itu nggak pakai meteran atau nggak pakai penggaris ya, karena susah juga gimana ngitungnya pakai penggaris gitu. Jadi kita ada sebuah teknik namanya, ada banyak sih. Yang pertama ada Euclidean distance, Manhattan distance, sama Minkowski distance. Nah, di sini saya akan coba contohkan satu menggunakan Euclidean distance. Rumusnya adalah yang ini. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat gitu matematika, wah ini artinya apa nih ya gitu. Nah, jadi ini artinya adalah akar dari ini akar ya. Kemudian yang ini adalah sigma. Sigma I-nya sama dengan 1 sampai ke N. Artinya kita akan mengulangi perintah ini plus ya, karena ini sum gitu. Nah, dijumlahkan semua. Jadi kalau atributnya ada 4, maka kita akan mengulangi perintah xi min yi ini sebanyak 4 kali. Yang artinya ini kalau misalnya n ini adalah jumlah atributnya. Tadi jumlah atributnya ada 4. Nah ini ya, jumlah atributnya adalah 4. I itu adalah atribut ke berapa? Ke 1, ke 2, ke 3, dan seterusnya. X itu, ini ada X sama Y ya. X itu adalah nilai dari atribut data testing. Y-nya adalah dari data training. XI dan YI itu artinya data testing ke sampel berapa, atribut ke berapa, data training ke atribut ke berapa. Artinya kalau saya panjangin nggak pakai rumus yang ngeri ini, itu jadinya kayak gini. X1 dikurangi Y1 kuadratkan, tambah X2 dikurangi Y2 dikuadratkan, ditambah X3 dikurangi Y3 dikuadratkan, ditambah X4 dikurangi Y4 dikuadratkan, terakhir diakarkan semua. Nah, seperti itulah kurang lebih kalau kita nggak pakai rumus yang rumit ini gitu, simbol yang aneh ya. Mungkin teman-teman juga sebel ngelihat atribut yang seperti formula atau rumus yang seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ke angkanya. Oke. Tadi di tahapan kedua adalah kita akan cari jarak antara data testing ini dengan setiap tetangganya. Misalnya kita contohkan yang ini dulu. Ambil sampel ke 1 dari data training, artinya yang ini. Kemudian cari jaraknya jika dibandingkan data testing. Nah, ini kalau saya panjangin jadinya seperti ini ya, yang tadi sudah kita bahas. X1 itu berarti tadi nilai dari data testing. X1 ini 5. Kemudian Y1 yang ini
Y itu tadi adalah dari data training. 1 itu adalah atribut ke 1, artinya sepaleng. Sepaleng. Ini apa, Tan? Dikuadratkan ditambah X2. X2 adalah 3,5. Dikurangi Y2. Y2 3,5 juga. Dikuadratkan. X3 adalah 1,3. Y3 1,4. Berarti 1,3 dikurang 1,4. Terakhir X4 0,3 dikurangi Y4 0,2. 0,2. Dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, maka masing-masing dari ini hasilnya adalah 0, min 0,1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 0,1 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat. Dikuadratkan 0,01 tambah 0 tambah 0,01 tambah 0,01. Dijumlahkan jadi 0,03. Diakarkan menjadi 0,0173. Artinya jarak antara data testing terhadap sampel ke-1 ini adalah 0,173. Semakin kecil berarti semakin. Nah, sekarang kita lakukan untuk yang sampel kedua. Caranya sama. Berarti kita cek antara jarak antara ini dengan yang ini. X1 5. Y1 4,9. X2 3,5. Y2 3. Dan seterusnya. Oke. Dijumlahkan semuanya, dikuadratkan, dijumlahkan. Hasilnya adalah akar 0,28. Kalau diakarkan jadinya 0,529. Artinya jarak antara data testing ke sampel kedua ini adalah 0,529. Berarti kalau kita cek antara sampel 1 dengan sampel 2 itu lebih dekat data testing terhadap sampel ke-1. Tapi belum tentu juga jadi tetangga terdekatnya ya. Kita lanjut lagi. Nah, setelah kita cek nih, ternyata untuk sampel yang ketiga, data testing 1 dengan sampel ketiga jaraknya adalah 4,106. Tambah jauh. Lanjut. Oke. Ini hasil dari resumenya atau summary-nya. Setelah kita lakukan itu sebanyak 6 kali, kita catat. Nah, kemudian kita urutkan berdasarkan jarak yang terkecil. Nah, kalau tadi dilanjutkan, ternyata hasilnya seperti ini. Ada 0,17, 0,52, dan 3,7054. Kenapa yang kita ambil cuma 3? Karena tadi K yang kita tentukan adalah K-nya adalah 3. Artinya kita mencari tetangga terdekat sebanyak 3. Siapa tetangga terdekat itu? Yaitu yang ini. 1, 2, 3. Apakah yang 1 atau yang terdekat itu sudah pasti jadi hasil klasifikasinya? Belum tentu. Kecuali kalau misalnya K-nya 1, maka tetangga terdekat ya cuma ini aja. Maka otomatis dia adalah iris setosa. Tapi kalau misalnya K-nya lebih dari 1, maka kita menggunakan voting atau majority rule. Artinya kita cari nih, mana yang paling banyak keluar. Kalau kita cek iris setosa itu ada 2. Ya. Kemudian iris versicolor ada 1. Artinya di sini didapatkan 2 kelas iris setosa dan 1 kelas iris versicolor. Karena mayoritasnya itu dimenangkan oleh iris setosa, maka hasil dari klasifikasi bunga iris yang tadi menghasilkan iris setosa. Nah, seperti itu teman-teman. Dari data mining itu adalah kita ketika kita punya data baru, kemudian akan kita klasifikasikan, kira-kira hasilnya apa? Itu untuk yang klasifikasi. Nah, sementara kalau untuk regresi atau yang numerik,
data barunya apa? Misalnya harga Bitcoin gitu. Data barunya itu adalah ya besok. Nah, besok itu kira-kira harga Bitcoinnya berapa? Gitu. Besok itu adalah data baru. Atau misalnya prediksi besok itu berapa pasien COVID yang bakal kena. Itu data barunya berarti kan besok. Itu data baru besok tuh. Atau misalnya saya kena gejala COVID. Apakah saya harus apakah saya positif atau saya negatif? Ya itu saya data baru karena saya belum tahu nih saya itu positif atau negatif. Nah, itu arti dari tugas dari data mining itu salah satunya seperti itu, klasifikasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan kali ini terkait studi kasus. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa lanjutkan di setelah UTS, lebih detail lagi untuk masing-masing algoritma berdasarkan tasknya. Ya, untuk pertemuan 6 ini karena studi kasus ya, jadi kita tidak ada post-test untuk minggu ini. Jadi terakhir adalah post-test pertemuan 5. Oke, terima kasih atas atensinya. Saya kira cukup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.